Apa yang membuat kita tetap sehat dan bahagia dalam menjalani hidup? Jika Anda akan berinvestasi sekarang untuk masa depan terbaik diri Anda, di mana Anda akan meletakkan waktu dan energi Anda. Ada survei terbaru tentang millennials menanyakan mereka tentang apa tujuan terpenting dalam hidup mereka. Dan lebih dari 80% menjawab tujuan hidup yang utama bagi mereka adalah menjadi kaya. Dan 50% lainnya dari anak muda yang sama mengatakan bahwa tujuan hidup utama lainnya adalah menjadi terkenal. Dan kita terus-menerus diperintah untuk fokus dalam pekerjaan, bekerja lebih keras, dan mencapai lebih. Kita diberikan kesan bahwa inilah hal-hal yang harus kita kejar untuk memiliki kehidupan yang baik. Gambaran seluruh kehidupan dari pilihan yang dibuat oleh orang-orang dan bagaimana hasilnya untuk mereka. Gambaran tersebut hampir mustahil untuk diraih. Sebagian besar yang kami ketahui tentang kehidupan manusia, kami tahu dari menanyakan mereka untuk mengingat masa lalu mereka, dan seperti yang kita tahu, mengingat masa lalu bukanlah hal yang tepat. Kita melupakan sebagian besar hal yang telah terjadi dalam hidup kita, dan terkadang ingatan bisa sangat kreatif. Tetapi bagaimana seandainya kita dapat melihat seluruh kehidupan seiring berjalannya waktu? Dan bagaimana seandainya kita dapat mempelajari orang dari masa muda mereka sampai masa tua mereka, untuk melihat apa yang benar-benar membuat orang tetap bahagia dan sehat? Kami melakukannya. Studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa mungkin menjadi studi terlama tentang kehidupan orang dewasa yang pernah dilakukan. Selama 75 tahun, kami memonitor kehidupan 724 pria tahun demi tahun, menanyakan mereka tentang pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan tentunya menanyakan semua ini tanpa mengetahui akan seperti apa cerita hidup mereka. Studi seperti ini sangat langka. Hampir semua proyek seperti ini bubar sebelum 10 tahun, karena terlalu banyak orang yang keluar dari studi, atau pendanaan untuk riset yang habis, atau peneliti yang mulai kehilangan arah atau mereka meninggal, dan tidak ada yang melanjutkan studi ini. Tetapi berkat gabungan dari keberuntungan dan kegigihan dari beberapa generasi peneliti, studi ini bertahan. Sekitar 60 dari total asli 724 pria masih hidup, masih berpartisipasi dalam studi ini, dan kebanyakan dari mereka berusia 90-an. Dan sekarang kami mulai mempelajari lebih dari 2000 anak-anak dari para pria ini, dan saya direktur keempat dari studi ini. Sejak tahun 1938 kami memonitor kehidupan dua kelompok pria. Kelompok yang pertama kami mulai saat mereka berada di tingkat kedua di Universitas Harvard. Mereka lulus selama Perang Dunia Kedua. Sebagian besar pergi untuk mengikuti perang. Kelompok yang kedua yang kami ikuti adalah sekelompok anak laki-laki dari kawasan paling miskin di kota Boston. Mereka kami pilih karena berasal dari beberapa keluarga yang paling bermasalah dan paling miskin di kota Boston pada tahun 1930-an. Kebanyakan dari mereka tinggal di rumah petak tanpa akses air panas maupun air dingin. Saat mereka memasuki studi, semua anak muda diwawancara dan diberikan tes kesehatan. Kami mengunjungi rumah mereka dan mewawancarai orang tua mereka, dan kemudian para remaja ini tumbuh dewasa dan memasuki lapisan masyarakat yang beragam. Ada yang menjadi buruh, pengacara, tukang bangunan, dan dokter. Ada yang menjadi presiden Amerika Serikat. Ada yang menjadi pecandu minuman keras, beberapa menderita skizofrenia, beberapa menanjaki strata sosial dari paling bawah sampai paling atas, dan beberapa memilih jalan hidup yang sebaliknya. Perintis dari studi ini mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa saya akan berdiri di sini hari ini 75 tahun kemudian menceritakan bahwa studi ini masih berlanjut. Setiap 2 tahun, staf riset kami yang sabar dan berdedikasi menghubungi para partisipan untuk menanyakan mereka apakah kami dapat mengirimi mereka beberapa pertanyaan tentang hidup mereka. Dan banyak partisipan dari kota Boston bertanya, kenapa Anda tetap ingin mempelajari saya? Hidup saya tidak semenarik itu. Partisipan dari Harvard tidak pernah menanyakan ini.
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam kehidupan, kami tidak hanya mengirimi mereka daftar pertanyaan. Kami menginterview mereka di ruang tamu mereka, mendapatkan rekam medis dari dokter mereka, mengambil darah dan memindai otak mereka, berbicara kepada anak mereka, dan merekam mereka berbicara kepada istri mereka tentang kekhawatiran terbesar mereka. Sekitar 10 tahun lalu, kami mulai menanyai para istri apakah mereka mau bergabung dalam studi ini. Banyak dari mereka bilang, Anda tahu sudah waktunya. Jadi apa yang sudah kami pelajari? Pelajaran apa yang kami dapatkan dari puluhan ribu halaman informasi yang telah kami kumpulkan dari kehidupan mereka. Pelajaran yang kami dapat bukanlah tentang kekayaan, ketenaran, atau bekerja lebih keras. Pesan terjelas yang kami dapatkan dari studi selama 75 tahun ini adalah hubungan yang baik membuat kita semakin bahagia dan sehat. Itu saja. Kami belajar bahwa ada 3 pelajaran penting tentang hubungan. Pertama, hubungan sosial sangat baik bagi kita. Dan kesepian dapat membunuh. Ternyata orang yang lebih terhubung secara sosial, ke keluarga, teman, komunitas, akan lebih bahagia, secara fisik lebih sehat, dan hidup lebih lama, dibanding dengan orang yang tidak terhubung dengan baik. Dan rasa kesepian ternyata sangat berbahaya. Orang yang terisolasi lebih dari yang mereka harapkan, merasa diri mereka kurang bahagia. Kesehatan mereka memburuk lebih cepat di usia parubaya. Fungsi otak mereka menurun lebih cepat dan hidup mereka lebih singkat daripada orang yang tidak kesepian. Dan yang menjadikan adalah setiap saat 1 dari 5 orang Amerika merasa kesepian. Dan kita tahu Anda bisa merasa sepi di tengah keramaian, Anda bisa merasa kesepian dalam pernikahan. Jadi pelajaran penting kedua kita bukanlah tentang berapa teman yang Anda miliki atau apakah Anda berada dalam hubungan yang mengikat. Namun kualitas hubungan Anda lah yang paling penting. Ternyata hidup di tengah konflik sangat buruk bagi kesehatan. Pernikahan yang banyak konflik, misalnya tanpa kasih sayang, ternyata sangat buruk bagi kesehatan. Mungkin lebih buruk dari perceraian. Dan memiliki hubungan yang baik dan hangat akan melindungi kita. Setelah mengikuti kehidupan partisipan hingga usia 80-an, kami ingin melihat kembali hidup mereka saat parubaya. Kami ingin tahu apakah kami bisa memprediksi siapa yang akan menikmati masa tua yang bahagia dan sehat, siapa yang tidak. Setelah kami mengumpulkan semua informasi yang kami tahu tentang mereka, di usia 50, bukan tingkat kolesterol mereka di usia parubaya yang memprediksi bagaimana mereka akan menua, tapi seberapa bahagia mereka dengan hubungan yang dimiliki. Orang yang paling puas dalam hubungan mereka di usia 50 adalah yang paling sehat di usia 80. Hubungan dekat yang baik agaknya melindungi kita dari berbagai ujian saat menua. Pasangan partisipan kami yang paling bahagia melaporkan bahwa di usia 80-an, saat mereka lebih sering jatuh sakit, suasana hati mereka tetap gembira. Namun partisipan yang hubungannya tidak bahagia, saat mereka jatuh sakit, rasanya lebih parah karena sakit emosional. Pelajaran penting ketiga tentang hubungan dan kesehatan kita adalah hubungan yang baik tidak hanya melindungi tubuh, tetapi melindungi otak kita juga. Ternyata berada dalam hubungan yang penuh kedekatan dengan orang lain saat usia Anda 80-an baik bagi kesehatan kita. Sehingga orang yang berada dalam hubungan ketika mereka merasa dapat mengandalkan partnernya saat mereka butuh, memiliki ingatan yang tetap tajam. Sebaliknya, orang yang merasa tidak dapat mengandalkan partnernya, ingatan mereka memburuk lebih dini. Hubungan yang baik tidak harus selalu mulus. Beberapa pasangan lansia kami bisa terus cekcok dari hari ke hari, tapi selama mereka merasa dapat saling mengandalkan saat melalui cobaan yang berat, pertengkaran tersebut tidak berdampak pada kualitas ingatan mereka. Jadi pesan ini bahwa hubungan dekat yang baik penting untuk kesehatan dan kebahagiaan. Merupakan nasihat yang sudah ada sejak sangat lama. Kenapa susah untuk didapat dan mudah untuk diabaikan?
Karena kita manusia, kita suka hal-hal yang serba instan, sesuatu yang bisa kita dapatkan yang membuat hidup jadi baik dan tetap mempertahankannya. Hubungan terkadang berantakan dan rumit, dan kerja keras untuk merawat hubungan dengan keluarga dan teman bukanlah suatu hal yang sifatnya pun seumur hidup, tidak pernah berakhir. Partisipan studi 75 tahun kami yang paling bahagia saat pensiun adalah yang berusaha mengubah rekan kerja menjadi teman. Seperti kaum milenial dalam survei yang disebut barusan, banyak partisipan kami yang mulai beranjak dewasa sangat yakin bahwa ketenaran, kekayaan, dan pencapaian diri adalah yang mereka butuhkan agar hidup bahagia. Tapi selama 75 tahun ini, studi kami telah menunjukkan bahwa orang yang bahagia adalah yang menyandarkan diri pada hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Bagaimana dengan Anda? Katakanlah usia Anda 25 tahun, 40, atau 60 tahun. Seperti apakah arti dari menyandarkan diri pada hubungan? Kemungkinannya sangat tidak terbatas. Mungkin sesederhana mengganti waktu menonton TV dengan bertemu orang-orang, atau menghidupkan kembali hubungan dengan melakukan hal baru bersama, jalan-jalan atau kencan di malam hari, atau menghubungi keluarga yang sudah lama tidak Anda hubungi. Karena pertengkaran keluarga yang umum terjadi, dampaknya bisa sangat buruk bagi orang yang pendendam. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip Mark Twain. Lebih dari seabad yang lalu, dia mengingat kembali kehidupannya dan menulis, "Tidak ada waktu, hidup terlalu singkat untuk pertengkaran, kata maaf, dendam, perhitungan. Hanya ada waktu untuk mencintai. Namun itu pun sangat singkat. Hidup yang baik dibangun dengan hubungan yang baik." Terima kasih.